Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Hilaludin. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kampus STIT Fathahillah, akan sedikit menjelaskan tentang Islam liberal. Nah, dari kata liberal itu sangat cukup menarik ya. Dari awal mulanya kata liberal itu, dari awal mula pemikiran liberal itu lalu terbawa ke Mesir dan muncullah pemikiran Islam liberal. Nah, mari kita lanjut. Secara etimologi, kata liberal berasal dari kata liberty dalam bahasa Prancis dan liberty dalam bahasa Inggris yang berarti kebebasan atau kemerdekaan. Secara epistemologi, liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Nah, manusia memiliki kebebasan dalam landasan pemikirannya dan mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tetapi kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Karena tanpa adanya bertanggung jawab, tatanan masyarakat liberal tak akan pernah terwujud. Nah, selanjutnya gagasan liberalisme diilhami oleh ilmuwan Prancis, yaitu Walter Montesquieu dan J.J. Rousseau. Semula liberalisme merupakan gerakan pemikiran yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik saat meletusnya Revolusi Prancis pada 1789 yang terkenal dengan semboyan Liberty, kebebasan, England, kesetaraan, dan Prancis, persaudaraan. Pasca revolusi, paham liberal disebarluaskan ke negara Eropa, Amerika, dan Afrika. Nah, pada 1886, patung Liberty dijadikan simbol kebebasan masyarakat di Amerika Serikat. Menurut Ajumardi Azra, itu adalah hadiah Prancis untuk masyarakat Amerika Serikat dan juga mengukuhkan persahabatan dua negara. Akarnya dapat dilihat dari sejarah perjuangan masyarakat New England, Amerika Serikat. Dengan patung obor pembebasan sebagai simbol kebebasan. Simbol tersebut mengandung arti sebagai harapan bagi para imigran yang tiba di pelabuhan New York agar terbebas dari tekanan hidup di tanah asalnya, sehingga dapat mewujudkan. Selain tersebar ke Eropa dan Amerika Serikat, gagasan liberalisme juga menyebar ke Mesir melalui ekspedisi Napoleon Bonaparte. Mesir menjadi titik temu pemikiran Islam dan liberalisme. Kemudian muncullah sebutan Islam liberal. Nah, selanjutnya sejarah munculnya pemikiran Islam liberal di Indonesia. Para ahli belum mencapai kesepakatan mengenai kapan munculnya pemikiran Islam liberal di Indonesia. Meskipun begitu, embrion sudah muncul dalam kebijakan politik pemerintahan Belanda. Masa kepemimpinan Dendles 1808 sampai 1811. Salah satu buktinya ialah kesempatan mengenyam pendidikan. Dampaknya adalah para bumiputra memperoleh pendidikan modern dan melahirkan elit yang memikirkan kesadaran nasionalisme. Nah, setelah berakhirnya pemerintahan Dendles, Raffles menggantikannya pada 1811 sebagai gubernur jenderal. Beliau melakukan liberalisme dalam bidang pemerintahan, menghapus ikatan feodalisme di dalam dan di luar Jawa, serta memberikan kepastian hukum di kalangan masyarakat. Nah, setelah Indonesia merdeka, dalam bidang politik muncul sistem demokrasi liberal yang memberikan kebebasan berideologi, terutama ideologi partai, seperti Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia, Masyumi, yang mewakili ideologi Islam, Partai Sosialisasi Indonesia, PSI, yang mewakili ideologi sosial, Maksi, dan Partai Nasionalisme Indonesia, PNI, yang mewakili golongan nasionalisme. Oke, selanjutnya mereka bergabung di parlemen dengan ideologi yang berbeda-beda. Akibatnya terjadi perbedaan ideologi di Majelis Konstitusi, terutama antara kelompok ideologi Islam dan Pancasila. Nah, dalam kondisi perdebatan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tahun 1959 yang isinya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan
demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. Lalu, terlepas dari pembahasan tentang munculnya paham liberal dalam bidang politik yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia, terutama masa Dendes dan Raffles dan demokrasi liberal setelah kemerdekaan, sampai saat ini belum ada yang membahas secara khusus tentang sejarah liberalisme dalam bidang pemikiran, terutama dalam pemikiran Islam di Indonesia. Nah, kita lanjut dengan pola pemikiran Islam liberal. Perkembangan Islam liberal dari 1970-an sampai masa reformasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang salah satunya penyebab dukungan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan. Maka 2001 terbentuk organisasi Jaringan Islam Liberal, JIL, yang bertujuan menyampaikan gagasan Islam melalui organisasi. Nah, kemudian muncul tokoh-tokoh muda Islam liberal. Untuk melihat situasi ini, Charles dan tokoh-tokoh Islam liberal di Indonesia membuat paradigma Islam liberal di Indonesia. Dijelaskan 6 paradigma Islam liberal di Indonesia dengan 6 paradigma, antara lain pertama, yaitu kebebasan berpikir, kedua, gagasan kemajuan, ketiga, penolakan terhadap teokrasi, keempat, mendorong demokrasi, kelima, pluralisme dan dialog dengan non-muslim, dan keenam, menjamin hak-hak perempuan. Nah, sejarah Islam liberal di Indonesia melewati 4 tahap, yaitu pertama, tahap awal yang masih menyatu dengan pemikiran neomodernisme, yang terkenal dengan tokoh utamanya yaitu Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Mukti Ali, dan Harun Nasution. Kedua, pembentukan paradigma Islam liberal. Ketiga, kritik dan evaluasi terhadap tokoh Islam liberal seperti yang dialami Nurholis Majid dan Harun Nasution mendapatkan kritik tajam dari H.M. Rajid Al-Atas dan Daun Rashid. Kemudian Ulil Absar yang dikritik Atian Ali dan Adian Husain. Kritik dari berbagai kalangan itu menimbulkan polemik yang berpanjangan di kalangan umat Islam di Indonesia. Polemik pemikiran Islam liberal diakibatkan oleh perbedaan paradigma berpikir dan metodologi memahami ajaran Islam dalam melihat realitas yang terjadi di masyarakat pada masa kontemporer. Polemik Islam liberal memiliki kontemporer. Nah, dari saya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and comment. Dadah, terima kasih.